Orang-orang terlalu fokus sama Nuvo sampai lupa ada motor matic ganteng satu ini. Orang-orang biasanya kalau nyari motor matic tua gitu ya, pasti langsung mikirnya Nuvo. Karena emang ya Nuvo itu sangat-sangat ikonik gitu ya. Apalagi dia punya adiknya Mio yang lebih ikonik lagi. Jadi biasanya orang langsung mikirnya ke sana tuh kalau pengen restorasi. Tapi gue pribadi sebenarnya gue lebih suka motor ini teman-teman. Suzuki Skywave 125. Ini motor tahunnya sama kayak Nuvo, tapi secara mata gue sendiri ya teman-teman, ini menurut gue lebih ganteng. Mungkin ada pengaruh karena gue juga pengguna Suzuki, jadi ini gue masih inget banget dulu masih ngeliat posternya, billboardnya, iklannya, Skywave. Jadi dulu gue pengen banget nyoba, pengen banget review, akhirnya sekarang baru kesampaian untuk lihat langsung Suzuki Skywave. Memang kalau dibandingin Yamaha Nuvo, Suzuki Skywave ini bisa dibilang lebih muda lah. Nuvo tuh mungkin dari 2000-an awal, 2002 gitu ya. Nah tapi kalau Skywave itu emang masuk ke Indonesia mulai pertengahan 2007, ya kan 2006. Jadi emang dia bisa dibilang lebih telat lah dibandingin sama Nuvo. Sebenarnya kalau kita telah lebih jauh, ini tuh adalah kategori motor yang sekarang itu sudah mulai ditinggalkan teman-teman. Kenapa? Karena sekarang biasanya kalau orang ngomongin motor matic, mereka biasanya pasti maunya motor yang ada deck tengahnya atau alias lantainya tengah datar. Tapi tahun-tahun segitu dulu teman-teman, motor-motor seperti ini tuh bisa dibilang PCX atau NMAX-nya anak sekarang lah. Dulu kalau butuh motor matic aja ya hanya Mio aja. Tapi kalau pengen naik satu kelas, ya larinya antara ke Nuvo atau ke Skywave ini. Jadi ini bentukannya sekarang bisa dibilang sangat unik teman-teman. Karena kalau secara bentukan dia bukan big matic kayak PCX atau NMAX atau ADV ya. Ukurannya bisa dibilang cukup normal lah ya. Tapi dia itu ada lantai tengahnya di sini. Ini sama kayak Nuvo juga ada lantai tengahnya, walaupun kalau Nuvo lantai tengahnya lebih tinggi dibandingin sama yang Skywave. Skywave sedikit lebih rendah. Tipe motor kayak begini nih sekarang mungkin hanya sisa di Aerox kali ya, yang bentukannya tidak besar dan ada lantai tengahnya, itu mungkin hanya sisa di Aerox teman-teman. Skywave ini juga ya bersamaan dengan Nuvo punya satu ciri khas motor matic yang sekarang juga sudah tidak ada, pelek ring 16 teman-teman. Kalau sekarang motor matic itu peleknya mulai dari berapa? Ring 12 atau kayak Sugoi ada ring 14-nya, PCX juga 14, 14, 13 bahkan. Di motor ini itu masih pakai ring 16 teman-teman. Jadi ini makanya kalau kalian lihat stance-nya itu, ini motor belum dipanjangin ya, engine mounting-nya nggak diceperin. Tapi nggak tahu menurut gue stance-nya tuh cakep banget. Makanya stance kayak begini tuh agak susah dicapai sama motor-motor sekarang. Karena emang ini motor dari dulu dibuatnya langsung dengan ring 16. Jadi kalian bisa lihat, itu kayak ceper, kayak panjang gitu ya. Bebek banget, penuh banget. Karena itu ring 16-nya itu teman-teman. Kelebihannya apa dengan ring 16? Tentunya kelebihannya kalau ngelewatin jalanan jelek, dia lebih enak dibandingkan ring 14. Ini Skywave 125cc yang memang sudah tidak standar ya. Sudah ada beberapa parts modifikasi, nanti akan kita bahas. Tapi kita mau coba bahas dulu secara detail kayak gimana sih Suzuki Skywave. Kalau ngomongin desain, Skywave itu bisa dibilang ya muncul yang bentukannya hanya begini aja. Sedangkan kalau Nuvo tuh ada dua setahu. Ada yang lele, ada yang Z kan. Tapi kalau gua suka banget sama Skywave. Nggak tahu, bentukannya cakep. Apalagi ada yang NR-nya teman-teman. Jadi special edition-nya gitu. Ada warna hitam dan ada warna mocha. Wah, NR tuh dulu keluar di Smash, Shogun mungkin. Sama si Skywave ini, itu ganteng banget. Kalau ada yang punya, coba deh tulis di kolom komen. Gue suka banget tuh sama Skywave yang itu, teman-teman. Kalau kita lihat lagi, yang lebih unik lagi, teman-teman, selain dua lampu yang terpisah ini, Suzuki ini ya, peleknya itu cembung ke sebelah, teman-teman. Jadi, peleknya itu nggak kayak pelek yang biasanya yang datar tengah gitu, center offset. Ini agak sedikit offset ke kiri, teman-teman. Jadi, ini kalau misalkan pakai kaliper 4P gitu ya, ini nggak pusing nih. Karena ruangannya di sini jauh banget. Ini beneran jauh banget tuh. Bisa masuk 3-4 jari. Jarak dari disc brake ke pelek itu bisa 3-4 jari. Kalau motor matic sekarang paling 2 jari, 1 jari gitu ya. Desain yang unik ya, offsetnya ke sebelah kiri. Nih ciri khas Suzuki banget nih kayak gini nih. Oke, sekarang kita pindah ke tengah teman-teman. Nah, deck tengahnya ini seperti gue bilang, dia tuh nggak full datar, tapi juga nggak full tinggi. Dia ada tulangnya di tengah sini.
Jadi emang secara rangka dia bisa lebih kuat lah ya. Tapi emang salah satu kelemahannya Skywave ini adalah dia relatif lebih berat teman-teman dibandingkan kompetitornya seperti Yamaha Nuvo. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada tempat penyimpanan, ya kan? Ada cantolan di sini. Basicnya sih lumayan simple ya. Cuman emang kalau secara usability yang ada deck tengah gini, ya kalian tau lah ya, nggak bisa bawa galon, ya kan. Tapi overall bentukannya ganteng teman-teman. Sekarang kita pindah ke bagian belakang sini, alias kita coba buka bagasinya yuk. Bagasinya teman-teman, bagasinya dia relatif lebih besar dibandingkan sama Nuvo. Ini dibandingin Vario ya mirip lah ya atau lebih gede sedikit. Tapi kalau sampai PCX sama NMAX ya tentunya kalah. Kenapa? Karena bensinnya tetap ada di belakang sini teman-teman. Jadi bukan di tengah kayak Aerox, NMAX, PCX kan semuanya di tengah di depan gitu ya. Ini nggak masih di belakang. Tapi bagasinya oke, cukup lah ya buat helm-helm yang half face gitu. Cukup sih. Helm Thailand sih cukup sih harusnya. Jadi secara bagasi, kalau kalian bingung antara Nuvo sama Skywave, relatif lebih gede Skywave, walaupun nggak gede-gede banget, teman-teman. Sekarang kita lihat bagian kayak kaki di belakang. Nah, kalau kita lihat di belakang sini, yang menarik adalah selain dia emang double shock, tapi adalah posisi shocknya, teman-teman. Tadi ketika gue lihat pertama kali, gue mikir kayak, ini motor udah di engine mounting kali dibundurin. Kenapa? Karena kalau kalian lihat shock belakangnya, tuh tidur banget, teman-teman. Dan ini mungkin akan mempengaruhi ke suspensinya juga atau ke kenyamanannya. Jadi dia suspensinya bisa tidur banget begitu, ya kan? Mesinnya di sini. Dan ya, balik lagi ke ring 16-nya ini. Makanya kalau kalian lihat ya, kayak Nuvo, terlebih di Skywave ini, teman-teman. Fitmentnya tuh enak, ring 16, jadi gede, penuh banget. Gue bandingin sama Vario gue ya. Kalau kayak layout gue, jarak dari spakbor belakang ke roda itu ada kali 4 jari. Jauh banget jaraknya, kalian bisa lihat di video. Kalau di sini cuman 2 jari. Jadi fitmentnya enak banget tanpa perlu manjang mundurin engine mountingnya. Nah, ngomong kita dari bawah sini, mesin Skywave itu 125 cc secara standar teman-teman. Jadi secara horsepower dia lebih gede, tapi belum tentu lebih cepat juga secara akselerasi dibandingin Nuvo. Walaupun Nuvo memang dia cc-nya lebih kecil ya. Tapi dua-duanya Nuvo dan Skywave masih menggunakan karburator. Jadi di angkatan ini memang tidak ada yang injeksi. Cuman kalau di Thailand sama Vietnam setahu gua, Nuvo tuh masih dilanjutin ya kan, masih ada generasi-generasi barunya. Skywave pun juga ada yang lebih barunya. Tapi ya sayangnya di Indonesia motor-motor matic besar ini kalah pamor sama yang motor-motor matic kecil. Di Mio itu yang mendominasi pasar. Dan di Indonesia kalau mau loncat atau mau naik kelas dari motor itu langsung ke PCX, langsung ke NMAX, langsung ke ADV. Sedangkan sebenarnya masih ada nih kategori ini. Kalau di Thailand itu sebenarnya masih ada nih kategori motor yang kayak gini yang ada deck, yang deck tengah nggak rata, ring gede gini tuh di Airblade teman-teman. Kalian pasti pada tahu kan Airblade? Pada pengen nggak Airblade masuk Indonesia? Coba tulis aja di kolom komen. Siapa tahu ntar orang Honda lihat mau jualan Airblade, who knows kan? Mengembalikan lagi kelas yang kosong ini. Sudah bersama Mas Bayu di sini, Mas. Apa kabar, Mas? Baik. Pemilik dari Skywave-nya, ya kan, dari garasi cat warna. Lokasi di bengkel catnya di mana, Mas? Kalimalang, Di Kalimalang. dekat Jati Bening. Nah, kalau mau ngecek-ngecek daerah sana mungkin boleh kontak Mas Bayu. Mas Bayu, gue pengen nanya-nanya soal si Skywave. Dia punya dari tahun berapa? 2020 akhir kurang lebih. Kenapa dulu pilih Skywave? Karena Matic yang lama tapi agak besar selain Nuvo. Nah, benar. Pengguna Suzuki sebelumnya? Bisa dibilang ya. Ya, jadi emang kalau udah suka Suzuki itu biasanya suka Suzuki lain. Itu termasuk gua, teman-teman. Mas, ini ketika ngambil kondisinya emang udah mulus begini atau enggak? Kondisinya sih utuh, lengkap, cuman agak buluk lah bisa dibilang. Oke. Dan mati mesin. Waktu itu ngambil harga berapaan, Mas? Tahun 2020-an berarti? Dulu kisaran 2 jutaan 2 jutaan. dengan lengkap. Kondisi mati ya? Kondisi mati. Sekarang tuh berapa sih yang kondisi hidup? Under 5 sih. Under 5 itu ya? yang masih bahan. Masih Tapi kalau yang bahan. udah bagus di atas itu. Biasanya orang suka tuh beli bahan kemudian dimodif atau direstorasi. Tapi kalau Skywave gimana, Mas, proses restorasinya? Awalnya sih ya standar lah ya, pengen bikin orian semua segala macem, tapi ketika mencapai titik ori rada gatel. Tapi perjuangannya susah nggak sih, Mas? Karena gini, sebagai pemilik Suzuki juga, itu nyari spare part tuh tidak semudah Yamaha dan Honda. Betul, tentunya. betul. Gimana dengan Skywave ini? Ya cukup sulit sih karena nggak bisa satu tempat nyarinya, jadi harus explore. Bisa dibilang dulu ngumpulinnya hampir 1 tahun lah untuk ngumpulin spare partnya. 1 tahun? Ya, 1 tahun ngumpulin spare part. Tapi ini apakah semua ganti baru atau gimana?
Ya ini bisa dibilang semua ganti baru kecuali sampai stang seher pun bagian dalam mesin juga kabel bodi segala macam ganti baru. Ganti baru. Iya. Oke. Boleh tahu nggak Mas, kemarin kalau di spill belanja itu setahun habis berapa tuh? Wah, nggak ngitung ya, cuman kayaknya sih kira-kira sih 10 ada. Itu untuk yang standarnya. Oke, jadi Belum emang upgrade-nya. motor ini bisa dibilang hobi banget teman-teman karena belinya 2 jutaan. Beli 2 jutaan. Sama 10. Ya. Kalau ditanya apakah kemudian laku dijual 12? Kala itu tidak ada opsi ngejual, jadi sebodoh itu. Jadi emang ini adalah hobi. Dibilang worth it apa enggak, hobi itu emang selalu begitu teman-teman. Jadi ini memang buat gambaran ke kalian aja, memang spare part Suzuki itu ya tidak semudah itulah ya. Ya. Beberapa juga ada yang lebih mahal. Kayak tadi body gue sempat ngecek full set tuh bisa 3 jutaan ya. Ya. 3 juta 3 jutaan lebih, bahkan 4 juta. bahkan kalau misalkan mau warna-warna unik. Dan tadi kata Mas Bayu, susahnya adalah tidak semua ada di satu tempat ya. Ya. Jadi kadang-kadang dapat batoknya di mana, bututnya di mana, ya kan. Jadi lumayan inilah ya challenging. Nah, kalau sejauh ini yang paling susah apa Mas nyarinya? Kalau untuk lengkapan sih luaran jelas body. Body part itu agak susah lah di bagian tertentu. Terus kedua ya di perangkat kelistrikan kayak pengapian. Kayak misalkan CDI, dia itu kan tidak bisa di PNP dengan yang lain, walaupun bisa diakalin tapi untuk PNP tidak gitu. Oke. Jadi ada challenge-nya teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat, mungkin sambil kita sedikit bahas modifikasi Mas Bayu ya. Ya. Kekurangannya Suzuki ya dibandingin Honda dan Yamaha adalah selain spare part-nya agak susah, modifikasinya juga lebih susah ya. Betul. Ini makanya bisa kita lihat apa namanya bracket, Disc brake-nya juga, bracketnya juga itu harus bikin tuh ya. Ya, harus apa ya? Nggak ada yang PNP lah, custom. Harus lebih kreatif lah teman-teman. kreatif. Ini disc brake katanya bikin. Ya, Bikin dari lempengan bahan stainless kebetulan, terus ya udah bikin berapa piece gitu. Bisa dibilang itu jadi rare item juga tapi udah nggak tahu kemana. Jadi kalian jangan komplain kalau nyari susah partsnya Mio ya. Coba bangun Skywave deh teman-teman. Betul. Karena itu aja mesti bikin bracketnya ya kan. Cuman memang ini sepertinya sudah tidak standar ya. Dari mulai batok ini sudah bukan Skywave ya. Ya. Ini pakai apa? Batok pakai punya Hayate. Oh, ini pakai punya Hayate. Bisa dipasangin? Apa dipaksain paksa? Enggak, dia memang PNP. Dudukannya PNP. Sampai ke speedometernya, batok depan belakang dia PNP. Jadi tinggal plek. Gue baru tahu tuh guys. Oke, kemudian kayak mesin nih juga katanya udah nggak standar nih. Iya, buat mengimbangi arus lalu lintas aja sih. Jadi Memang kalau ketika standar, kekurangannya Skywave apa Mas? Dari sisi mesin atau performa? kalau dia itu mungkin juga sebagian besar Suzuki ya, dia karakternya tuh memang apa ya, putaran bawahnya tuh nggak terlalu responsif. Tapi memang powernya cukup tinggi gitu. Jadi bawahnya tuh ngedennya lama kalau untuk Skywave. Itu yang membuat dia relatif boros ya? Ya, jadi bukaan gas harus lebih besar. Benar, itu yang relatif membuat Skywave ini dibandingin kompetitornya katanya lebih boros lah ya. Oke, Mas, penyakitnya Skywave apa kalau ada? Kalau penyakitnya sih dia itu memang ya terutama sih di karbu ya karena tipe vakum dan itu biasanya memang kalau yang karbunya itu belum diganti. Dan biasanya penyakit di karbu itu muncul ketika pemakaian lebih dari 7 tahun. Jadi durability karbunya itu pun juga awet. Lainnya sih Ya. aman sih. Jadi memang karbu vakum tuh ada kelebihan ada kekurangan teman-teman. Kelebihannya harusnya dia nggak pakai keran bensin kalau masih vakum ya. Iya, dia otomatis. Otomatis gitu. tutup kan, ya. Cuman ini sekarang sudah diganti. Ini sudah diganti yang tipe konvensional. Oke, spek udah naik nih. Ya membesarkan diameter piston aja sih. Tapi nggak sampai buat nge-drag race balapan. Enggak, karena masih ngejar durability juga kan buat harian. Benar, oke. Kalau nyari kayak pelek gitu, ada nggak sih Mas aftermarket-nya? Aftermarket sejauh ini saya belum nemu. Tapi kalau yang jual baru ada sih. Betul, jadi ya, memang harus lebih semangat lah ya kalau misalkan mau modif Skywave ini teman-teman. Lebih semangat. Nah, Mas, aku izin mau nyobain boleh nggak? Saya belum pernah nyobain Skywave seumur-umur nih. Oh, boleh. Saya nyobain aja dulu. Pertama kali naik Skywave, hampir 20 tahun untuk bisa nyobain Suzuki Skywave. Gue masih ingat banget zaman gue kuliah. Zaman gue kuliah di UGM, di Jakal dulu ada billboardnya Skywave. Enak posisi duduknya.
Surprise-nya posisi duduknya enak banget loh. Ininya posisi kakinya pas, posisi stangnya pas. Walaupun ruang kakinya nggak banyak bergerak ya, tapi itu enak juga. Oh ini lebih kencang kali ini, udah nggak standar soalnya. Ini udah nggak standar, jadi ini kencang larinya. Kan enak loh posisi nyetirnya, posisi ridingnya. Dan karena ring 16 itu ya, ini pasti secara suspensi dia juga lebih enak. Ya ini jatuhnya feel-nya hampir mirip banget sama bebek sih teman-teman. Ini mirip banget sama bebek feel-nya karena ring 16 nya itu. Ya jadi mungkin ini kalau yang pengen punya bebek ya tapi matic, daripada apa opsinya kan berarti bisa yang Revo Matic itu kan atau Lexus. Kalau itu terlalu bebek. Kalau ini masih feel maticnya lebih kuat tapi ada rasa bebeknya sedikit. Gimana tuh rasanya itu? Posisinya sih enak. Posisinya enak banget. Posisinya lebih enak dari Vario menurut gue. Gue nggak tahu kalau sama Nuvo lebih enak mana. Ada yang bisa komentar mungkin lebih enak mana? Kalau kalian pilih mana? Nuvo atau Skywave guys? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sebi jalan, hasil video. Bye bye.